Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Yang terhormat Bapak Dr. Cuko Suharyanto, SEME CPOD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan, serta rekan-rekan sekalian, saya Rina Setiawati, mahasiswi program studi manajemen Universitas Siber Asia, kelas MG204, di balik janji manis proteksi dan imbal hasil, industri asuransi nasional kita pernah terguncang oleh krisis bernilai triliunan rupiah. Kasus seperti Jiwasraya hingga Wana Arta Life bukan sekedar cerita kegagalan satu perusahaan, melainkan sinyal bahaya dari kegagalan sistemik yang berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat. Pada presentasi UAS ini, saya akan menguras krisis tersebut dan membedah bagaimana seharusnya tiga pilar utama yaitu masyarakat, perusahaan, dan OJK bersikap untuk mereformasi ekosistem keuangan kita. Mari kita simak selanjutnya. Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, analisis ini berpatokan pada artikel ilmiah dari media asuransi mengenai krisis yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya, Asabri, Wana Arta Life, hingga Bakri Life. Pada praktisi hukum dan kepatuhan menegaskan bahwa kasus-kasus ini bukan sekedar insiden tunggal biasa, melainkan cerminan dari kegagalan sistemik industri asuransi nasional. Terdapat tiga faktor utama yang memicu kondisi ini. Yang pertama yaitu ketertinggalan regulasi, laju inovasi produk keuangan, dan strategi bisnis di lapangan berjalan jauh lebih cepat dibandingkan adaptasi regulasi dan kemampuan pengawasan risiko. Yang kedua, ada penegakan hukum dan pemulihan aset yang belum optimal. Penanganan kasus yang berlarut-larut dinilai belum maksimal dalam memutus mata rantai kerugian serta merealisasikan pemulihan aset atau aset recovery bagi nasabah. Yang ketiga, yaitu rendahnya literasi konsumen. Masyarakat cenderung mempercayai penjelasan agen secara lisan tanpa membaca dan memverifikasi isi klausul polis secara menyeluruh. Melihat akar permasalahan tersebut, pilar pertama yaitu masyarakat atau konsumen harus mengambil sikap yang berbeda dan rasional. Yang pertama ada peningkatan literasi keuangan. Konsumen harus paham betul perbedaan antara produk proteksi murni dan produk investasi. Jangan mudah tergiur oleh janji imbal hasil instan yang too good to be true. Kedua, yaitu budayakan read the fine print. Setiap calon pemegang polis wajib membaca serta memverifikasi klausul, kriteria klaim, dan batasan risiko sebelum menandatangani kontrak. Yang ketiga yaitu krisis dan berhati-hati. Masyarakat tidak boleh hanya pasrah menerima informasi verbal agen, melainkan proaktif mengecek legalitas produk dan kesehatan perusahaan melalui kanal resmi OJK. Pilar kedua adalah perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha. Perusahaan harus mengembalikan esensi bisnis asuransi pada kepercayaan dan manajemen risiko. 1. Penegakan good corporate governance secara ketat. Direksi dan Dewan Komisaris harus menjamin independensi pengawasan internal. 2. Transparansi keagenan dan menghentikan mis-selling. Perusahaan wajib melatih agen pemasar agar bertindak jujur dan mendidik, menguraikan potensi risiko produk secara transparan kepada calon nasabah. Yang ketiga, ada pengelolaan portofolio secara prudent. Perusahaan harus menghentikan penempatan dana polis pada aset-aset spekulatif berisiko tinggi demi menjaga rasio kecukupan modal atau risk-based capital. Pilar ketiga yang tidak kalah penting adalah pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Regulasi adaptif dan responsif, OJK harus cepat memperbarui kerangka regulasi agar mampu mengimbangi kompleksitas dan inovasi produk finansial baru. Penegakan hukum atau law enforcement yang tegas.
OJK dan aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan transparan dalam memutus potensi kerugian nasabah, serta mengamankan pemulihan sisa aset. Pengawasan berbasis risiko atau risk-based supervision, penguatan early warning system sangat krusial untuk mendeteksi gangguan solvabilitas secara dini sebelum berkembang menjadi krisis sistemik. Sebagai kesimpulan pada slide sinergi ini, peningkatan literasi keuangan masyarakat tidak hanya melindungi finansial pribadi, tetapi juga mengurangi beban jaminan sosial negara dalam jangka panjang. Ekosistem asuransi yang sehat hanya bisa terwujud jika terjadi sinergi tiga pilar, yaitu konsumen yang teredukasi, perusahaan yang berintegritas, dan OJK yang tegas serta adaptif. Seluruh referensi hukum, modal bahan ajar dari Bapak Dr. Joko Soeharyanto, serta rujukan berita telah dicantumkan secara lengkap pada slide resources. Demikian presentasi UAS dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Bapak dosen serta rekan-rekan sekalian. Do you have any question? Thank you and have a good day.